Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anakku yang kukasihi, marilah kita mulai ibadah keluarga pada saat ini. Mari kita bersama-sama masuk dalam saat teduh. Ibadah saat ini kita lakukan dengan penuh percaya bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah yang menciptakan, menyelamatkan, dan yang menyertai dunia ini dengan segala isinya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 13 bait 1 dan 4. Kidung Jemaat 13 bait 1 dan 4. Allah Bapa Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur, kami semua mengakui, merasakan bahwa Tuhan selalu menyertai, memberkati, memelihara jiwa raga kami. Kami bersyukur atas segala kasih, karya, dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Pada saat ini kami semua sangat rindu ingin mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan berfirman kepada kami semua dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya. Tuhan, bersabdalah, kami telah siap membaca, merenungkan, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, pada saat ini firman Tuhan akan disampaikan oleh teman kita, yaitu anak Nathan. Kepada anak Nathan, disilahkan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari 1 Samuel 17 ayat yang 45 sampai yang ke-47. Yang demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing,
Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Renungan pada ibadah keluarga saat ini saya beri tema bersama Tuhan merubah tantangan menjadi kesempatan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada seorang anak melihat kepompong di pohon jambu. Anak tersebut melihat ada kupu-kupu yang ingin keluar dari kepompong tersebut. Anak itu pun menggunting kepompong tersebut supaya dapat memudahkan kupu-kupu untuk keluar dari kepompong. Tetapi yang terjadi malah kupu-kupu tersebut tidak dapat terbang karena sayapnya yang lemas. Proses kupu-kupu keluar sendiri dari kepompongnya itu memang sulit, butuh waktu dan butuh tenaga. Tetapi proses keluar kupu-kupu itu adalah suatu tantangan supaya dapat melahirkan orang yang hebat, supaya kupu-kupu tersebut dapat terbang dengan kuat. Kesimpulan dari cerita tersebut adalah tantangan, kesulitan, dan krisis membentuk dan melahirkan orang hebat. Orang hebat terlahir dari krisis, kesalahan, dan juga kesulitan. Bapak, Ibu, dan teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita baca dalam kitab suci kita, sangat banyak tokoh Alkitab yang dibentuk dan dilahirkan dari krisis. Contohnya Musa, Gideon, Samuel, dan juga Daniel. Yang kita baca saat ini dari 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Menceritakan tentang Daud dan bangsa Israel yang mengalami krisis karena mendapat ancaman dari bangsa Filistin dan Goliat sebagai pendekar yang gagah pemberani. Bapak, Ibu, dan teman-temanku, ada dua hal yang sangat penting kita renungkan. Pertama, krisis dan tantangan membentuk dan melahirkan orang yang hebat. Oleh sebab itu, marilah kita tetap semangat dan juga belajar keras, bekerja keras, belajar hingga menjadi cerdas, bekerja ikhlas, bekerja hingga berkualitas, dan kerja sampai tuntas. Menghadapi masalah, tantangan, atau krisis, walaupun sekarang terjadi bermacam-macam krisis, yaitu krisis kesehatan, krisis ekonomi yang disebabkan oleh virus corona atau COVID-19 ini. Jangan menyerah, jangan lari dari masalah, karena krisis dan tantangan membentuk dan melahirkan orang hebat. Kedua, bersama Tuhan merubah tantangan menjadi kesempatan. Dalam 1 Samuel 17 ayat 37, kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Tuhan juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Bapak, Ibu, dan teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, yang dapat kita contoh dari Daud adalah Daud mengakui bahwa selama ini ia diberkati, disertai, dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Daud juga selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal, seperti yang sudah kita baca tadi dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan juga lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kamu tantang itu."
Ketiga, Daud juga yakin bahwa bersama Tuhan pasti bisa merubah tantangan menjadi kesempatan. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-temanku yang terkasih, marilah kita semua mengisi kemerdekaan ini dengan belajar keras, belajar cerdas, bekerja keras, dan juga bersama Tuhan kita pasti bisa merubah tantangan menjadi kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 336, bait 1, 2, 3, dan 4 sambil kita kumpulkan persembahan. Kidung Jemaat 336, bait 1, 2, 3, dan 4. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menegakkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar, kami renungkan bersama. Firman Tuhan pada saat ini telah mengingatkan kepada kami semua bahwa krisis atau masalah atau tantangan membentuk dan melahirkan orang hebat. Firman-Mu mengingatkan supaya kami tetap semangat, tetap belajar keras,
bekerja keras supaya kami dapat mencapai cita-cita kami, supaya kami dapat menjadi orang yang hebat, karena sesungguhnya krisis dan tantangan membentuk dan melahirkan orang hebat. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami semua bersama Tuhan merubah tantangan menjadi kesempatan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tanamkan firman itu dalam hati kami sehingga kami dapat menjadikan firman-Mu pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menerima, menyucikan, memberkati, dan Tuhan pakai persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga pakailah hidup kami menjadi alat kasih Tuhan, saluran berkat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk tuan rumah yang ada di sini, kiranya Tuhan berkenan senantiasa menyertai, memberkati dalam setiap langkah kehidupannya. Berkati kesehatannya, keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya Tuhan berkati, sehingga kehadirannya dapat menjadi berkat bagi sesamanya. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa memberikan kemerdekaan yang sejati kepada kami semua, supaya kami memanfaatkan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Ajarkanlah kepada kami semua mengisi kemerdekaan ini dengan belajar keras, bekerja keras, dan bersama Tuhan kami pasti bisa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami semua tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami, tetapi kami yakin Tuhan mengasihi kami, Tuhan selalu menyertai, memberkati kami. Oleh sebab itu kiranya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Karena doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 249 bait 1 dan 3. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan
Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama siapkan hati kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera dan berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati kita semua saat ini dan selamanya. Haleluya. Amin.